Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Tuhan dan layakan kami Tuhan supaya kami dapat datang di hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Kami membawa hidup kami, kami bawa hati kami baru kebenaran firman-Mu sehingga hati kami diubahkan, pikiran kami dikuduskan, dan jiwa kami bersuka cita oleh karena anugerah. Apakah mendengarkan firman Tuhan juga sesuatu dapat kami temukan di dalam kebenaran-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 9 sampai 45. Kita baca bersama-sama. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah itu yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan." Ayat yang ke-45, saudaraku yang diberkati. Dan berbahagialah dia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan terlaksana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yeremia ayat 1, pasal 1 ayat 11, berkata kepada Yeremia, "Apa yang kau lihat ya Yeremia? Aku melihat sebatang dahan pohon badang." Waktu itu Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Yeremia. Lalu firman Tuhan kepadaku, kepada Yeremia, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman." Dari sini kita belajar, saudara, kita dapat menangkap maksud Tuhan dan percaya, maka ia akan melakukan apa yang difirmankan. Yeremia diberikan satu penglihatan, dan penglihatan tentang pohon badang itu jelas. Lalu Tuhan berkata, "Baik penglihatanmu, siap sedia melakukan." Sedangkan di dalam diri Maria, dikatakan di dalam ayat yang ke-45, Elisabet berseru dengan suara nyaring, dia memberkati Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi?" Dengan perkataan begitu, Elisabet sedang menunjukkan bahwa panggilan di dalam Maria itu benar adanya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut apa yang kau percayai, engkau akan dibenarkan. Menurut apa yang engkau imani, engkau akan melihatnya, bahwa semua yang dikehendaki Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Maria dan Elisabet, mereka adalah bersaudara dan sama-sama dipakai Tuhan. Karena Imam Zakaria dan juga Elisabet didapati benar hidup di hadapan Tuhan. Juga Maria dan Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sebagai seorang perawan yang belum sekalipun oleh laki-laki. Dan saudaraku, ketika mereka dipilih Tuhan dan mereka percaya, Tuhan melakukan apa yang mereka percayai. Saudara, perkataan ini sederhana, tetapi perihal percaya, tidak semua orang dapat bertahan untuk percaya. Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan. Elisabet menikah dengan Zakaria. Dia lebih mudah untuk mengalami mukjizat kehamilan. Tapi Maria, dia belum disentuh oleh Yusuf dan dia harus mengandung. Dan dalam hal ini dia bisa dirajam karena dianggap berzina. Saudaraku yang diberkati, tapi itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tidak mudah untuk memikul satu beban pelayanan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan menghendaki, satu hal yang harus kita lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan." Jadi saudara menjadi hamba Tuhan harus ada sikap hati percaya. Jadi hamba Tuhan adalah
memiliki sikap hati untuk berserah. Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku, engkau lakukan saja. Jadi Maria berserah bahwa kalau dia mau memilih untuk takut, dia bisa takut. Kalau dia mau memilih untuk menolak, dia bisa menolak. Kalau dia mau memilih untuk mengatakan beban ini terlalu berat, dia akan menjadi ibu dari anak Allah yang maha tinggi. Itu bebannya luar biasa, saudara. Tapi dia membiarkan dirinya dipilih. Dia mengiyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak mudah untuk percaya, tetapi diberkatilah orang-orang yang berani untuk percaya. Dan itulah yang dialami oleh Elizabeth dan juga Maria. Saudara, kita lihat bahwa Maria tidak sendiri. Dia memberikan Elizabeth untuk meneguhkan. Sama-sama mereka menerima mujizat untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, supaya mereka dapat melalui beban Tuhan yang luar biasa berat ini. Ketika kita percaya, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan. Ketika kita percaya dan harus mengalami beban pelayanan itu sendiri, Tuhan akan kirim saudara-saudara yang akan mendukung, menopang kehidupan Anda. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam panggilan Tuhan, kita bukan orang yang ditinggalkan. Kita bukan orang yang mengalami kesunyian. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, ketika dia mulai masuk di dalam satu panggilan yang begitu kuat, dia mulai merasa ditinggalkan. Dia mulai merasa banyak orang yang tidak sepaham. Perasaan yang merasa sulit karena merasa tidak mendapat dukungan itu bisa membuat kita, kepercayaan kita itu mengalami goncangan. Saudara, saya mengalami, saudara, bagaimana ketika kita melayani, orang tidak sepenuhnya ada di pihak kita. Orang tidak sepenuhnya memahami kita. Kadangkala, saudara, namanya kita manusia, butuh afirmasi, butuh konfirmasi, dan butuh topangan, butuh dukungan. Kalau enggak, hati kita bisa mengalami yang namanya down. Dan orang-orang lebih banyak tidak mampu menjaga hati yang percaya tersebut. Semua orang bisa melayani, tetapi untuk setia dan tetap percaya, menjadikan segala yang mustahil itu menjadi tidak mustahil dalam diri kita itu tidak gampang, saudara. Kalau kita merasa sendiri, kalau kita merasa ditinggalkan, kalau kita merasa tidak ada afirmasi dari Tuhan, kita merasa tidak ada peneguhan daripada Tuhan, orang bisa meninggalkan panggilan tersebut. Tuhan tahu bahwa anak Allah yang mati yang dikandung dari Maria ini itu harus lahir dari apa yang menjadi rencana Tuhan, dan dia mengirimkan orang-orang yang ada di circle dia untuk mendukung dan menguatkan dia, meneguhkan. Pentingnya satu peneguhan di dalam panggilan kita supaya kita dapat bertahan. Saudara, jangan-jangan hari ini ketika engkau melayani Tuhan dan engkau mulai merasakan goncangan karena engkau tidak mendapatkan peneguhan, afirmasi. Bukan karena engkau tidak mendapatkan peneguhan, tapi engkau merasa tidak mendapatkan dukungan, support dari orang-orang sekitar. Bukan berarti ketika saudara merasa sendiri, panggilan itu tidak ada. Hanya kita perlu menyadari dan bersyukur dan katakan, Tuhan, aku percaya engkau kuat. Aku percaya engkau kuat. Lalu saja mengalami di mana saat dia mengalami rasa sendiri, tapi dia kemudian pergi ke Gua Adulam, dipertemukan dengan 400 orang-orang, orang-orang kepahitan, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang terlilit hutang, 400 orang dengan nasib buruk. Mereka dipertemukan, diizinkan Tuhan untuk saling menguatkan. Dan ada satu kebenaran di sini, bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau saudara terpanggil, kalau saudara dipilih, tangan Tuhan akan bekerja di sekitar. Percaya itu penting. Berbahagialah ia yang percaya dengan apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, karena Tuhan akan melaksanakan di dalam kehidupan. Saudara, jangan gagal untuk percaya. Keep the promise of God and you will see the answer. Lukas 1 ayat 46 hingga 56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Itu mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang
menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Tuhan. Dia selalu pulang kembali ke rumahnya. Mari kita lihat. Jika mendapatkan satu panggilan yang hebat ini, Maria membaca. Kita belajar, jangan anggap panggilan itu beban. Tapi andalkan saja Tuhan. Rasakan sekali di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan ini. Kalau kita menerima panggilan Tuhan, bukan sebagai beban, tapi sebagai satu anugerah kemuliaan, saudara akan lebih mampu mengucap syukur. Tapi kalau kita lihat pelayanan sebagai beban, saudara akan jadi seperti Marta. Marta menyibukkan diri dengan berbagai perkara dan dia melihat Maria duduk di kaki Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan jangan biarkan saudaraku membiarkan bekerja seorang diri. Dia tidak bisa bersyukur dengan panggilan yang ada. Dia begitu syukur. Tidak ada apa jika kita tidak bersyukur. Maria ketika mendapatkan kehidupan, dia memuliakan Tuhan. Dan yang luar biasa di dalam ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Pribadi Maria yang luar biasa dan menerima panggilan tersebut yang sangat sukar menurut saya. Hati yang bersyukur, hati yang memuliakan Tuhan, dan hati yang bergembira sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara, seorang tidak mampu memuliakan Tuhan, apalagi bergembira dengan beban Tuhan yang begitu besar, kalau dia tidak merendah dirinya sungguh-sungguh daripada Tuhan. Bahkan dikatakan, sungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bergembira. Di sisi lain konsekuensinya untuk hamil di luar nikah itu sangat berat, tetapi dia katakan aku berbahagia. Karena yang mengaku aku telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun aku Tuhan. Jadi kita akan melihat bahwa saudaraku yang dekat, orang yang takut kepada Dia akan sungguh-sungguh mendapatkan suatu hal yang hebat dan luar biasa. Itu dipercayai oleh Maria. Dipercayai saudara, diaminkan, diperkatakan. Dia memperlihatkan dengan perbuatan tangannya dan mencara berkat mencongkak hatinya. Maria sungguh tahu kalau respon hati orang yang sombong tidak akan mengalami bencana. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dia melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar. Ia menolong Israel karena ia menolong Israel. Dan seperti yang dijadikan tambah dengan satu dia percaya. Saudara perenungan pada pagi hari ini, mari kita meresponi panggilan Tuhan dengan hati yang merendah. Jiwa kita akan memuliakan Tuhan, hati kita bergembira karena Tuhan. Hati kita akan melihat pertolongan Dia yang melakukan perbuatan kita, dan namanya dalam tubuh kita akan menjaga. Saudara, kiranya saudara Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Responi panggilan Tuhan sungguh-sungguh dan percayalah bahwa perbuatan dengan tangan yang kuat adalah perbuatan yang besar. Kalau kita katakan Tuhan dan jiwa kita akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bahkan di berbahagia ya yaitu pribadi kepunyaanku ada satu tujuan yang berkata, saudara akan melihat bahwa bisa itu. Saudara, saya akan berdoa untuk kita semua. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Bapa, berikan kami kemampuan untuk percaya itu diuji dengan waktu. Jika banyak guncangan dan tantangan, kami melihat bahwa pelayanan itu sungguh sesuatu yang anugerah dalam hidup. Kalau kita bisa melayani, kami mau merespon dengan syukur. Kalau kita bisa melayani Tuhan, diberikan beban-beban pelayanan, kita bisa tetap bersuka cita, berbahagia, bergembira. Menganggap bahwa semua perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu adalah satu kemahabesaran kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu saudara. Kalau engkau telah mengalami bagaimana engkau berusaha lari dari panggilan, engkau merasa bahwa pelayanan itu beban, engkau merasa pelayanan itu berat, Tuhan akan menolong engkau.
Bahkan dia akan mengirimkan orang-orang untuk meneguhkan engkau, memberikan engkau kekuatan baru. Jangan lelah, saudara. Mari angkat kedua tangan dan katakan, aku mampu untuk ini. Aku dikuatkan, aku dipulihkan. Mari buang segala sifat-sifat buruk di dalam kehidupan kita. Sebab kita akan sulit bersyukur kalau kita memiliki sifat-sifat buruk, karakter yang tidak memuliakan Tuhan, congkak dan tidak takut akan Tuhan. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus hari ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni salah dan dosa kami. Kalau sifat, sikap, karakter kami tidak mencerminkan Kristus. Dan kami berdoa, biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang memandang Engkau seperti Maria dan Elizabeth, taat dan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau siap sedia melakukan apa yang Engkau firmankan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Berkat kasih karunia Tuhan, pengurapan yang baru, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, saya diberkati kalau sama katakan amin. Saudara, saya sangat bersyukur, bersuka cita bahwa panggilan Tuhan itu akan memberikan kita hati yang memuliakan Tuhan, hati yang bersuka cita, hati yang berbahagia. Shalom and God bless you. Selamat melayani, Tuhan berkati.